pesantren ini berarti lebih ke kelompok 4 ya. Karena yang banyak kelompok 4, kita beri waktu yang lebih banyak untuk kelompok 4 berpikir. Jadi yang menjawab kelompok 5 dulu nih. Faktor penghambat SDM belum siap. Mengapa itu menjadi penghambat dan kenapa harus modern? Kelompok 5, siapa yang mau menjawab? Enggak? Baik Pak, saya Julawati, perwakilan dari kelompok 5, izin menjawab. Faktor penghambat dan pendukung dari sumber daya manusia itu menjadi acuan dari pendahulu untuk dikatakan sebagai pondok pesantren yang bisa kita saingi gitu. Di pondok pesantren yang sudah terkenal dengan kurikulum yang baik seperti itu. Oke, kenapa harus modern katanya? Sebenarnya dari saya yang dapat dari Pak Ustadz yang saya tanyakan waktu itu, mereka tidak mengakui bahwa mereka juga modern, Pak. Gitu. Oke. Ada tanggapan lagi dari penanya? Julian, siapa? Ya Julian Pak. Oh jadi mereka itu pengen berubah menjadi modern gitu. Maksudnya gimana? Tadi kan ada kata semi modern. Dari beberapa kan ada SMK dengan SD ya, yang saya tanyakan seperti itu kan. Mereka itu menggunakan sistem yang modern dengan alasan agar mereka dapat mendapatkan masa depan yang baik gitu, yang sesuai dengan porsi agama seperti itu. Semi modern di sini mereka itu sudah menggunakan sedikitnya teknologi yang ada di dalam pendidikan tersebut seperti itu. Oh jadi dengan modern ini tuh yang tujuannya biar lebih maju gitu pesantrennya. Berarti kalau misalkan masih tradisional, pesantren itu nggak bisa disebut maju. Karena yang saya dapatkan waktu itu ternyata pesantren itu terbilang cukup baru ya. Tahun 1996 itu baru dibangun asrama yang pertama gitu untuk putra. Dan tahun 1988 itu pemimpin di situ baru membuka pendidikan, semacam pendidikan, namun masih terhambat adanya ini keterbatasan tempat. Jadi masih di dalam lingkup rumah pemimpinnya. Dimulailah pada tahun 1996 baru pemimpin tersebut sama yang pertama seperti itu. Oke, jadi dimulainya tahun 96 berarti udah lebih tua dari kalian ya? Ada yang lahir 96? Jadi Apep. Oke. Ada tambahan lagi kelompok 4? Kelompok 5 ada tambahan lagi? Saya cukup, Pak. Oke, baik. Kalau ada tambahan nanti setelah kelompok 4 ya. Sekarang kelompok 4 silakan menjawab. Baik Pak, izinkan saya menjawab dia perwakilan kelompok 4 mengenai pertanyaan pertama. Pendidikan itu kan kurang di pesantren, bagaimana yang dianjurkan gitu kan. Kalau melihat dari sejarah pesantren yang di Al-Mubarok gitu Pak, pesantren Al-Mubarok ini berdiri pada tahun 1970 dan sekarang pesantren itu sudah diakui oleh negara dan bahkan banyak santri-santrinya yang memang mendapatkan bantuan dari negara. Otomatis ketika pesantren sudah diakui negara, secara pengetahuan politik mereka bisa setidaknya mereka bisa mengusulkan ataupun menjadikan pesantren yang dibinanya itu diakui oleh negara dan mendapatkan sertifikat pengakuan gitu kan.
Dan ketika memang adanya hal tersebut, otomatis pemimpin pondok pesantren tersebut paham akan politik gitu kan, karena mereka tahu dan paham bagaimana caranya mereka mengakses kebijakan. Kemudian yang kedua, ada juga beberapa pimpinan pondok pesantren yang saya studi kasusnya yang di Al-Mubarak saja ya Pak, karena kalau secara umum saya tidak akan wawancara dan tidak mungkin pengalaman lebih lanjut. Beliau menjelaskan ada pimpinan pondok pesantren yang istrinya anak sendiri yang ketiga, Ibu Ustazah ini aktif di organisasi kita dan otomatis ini di bawah yang selalu dilibatkan atau terlibat secara aktif politik. Jangan dilakukan pemerintah dan selalu dengan agama. Jadi merupakan negara yang pluralisme gitu kan, di mana Indonesia ini mengakui 7 agama. Dan hal tersebut otomatis pimpinan pondok pesantren ini saya rasa memiliki pengetahuan yang cukup di bidang politik gitu kan. Ketika beliau memiliki kemampuan yang cukup, beliau juga dakwah isinya berisi tentang ciri ataupun kepemimpinan seperti yang saya jelaskan di voice note yang ada di grup tadi, bahwa santri-santri ini diajarkan leadership ataupun bagaimana caranya memimpin supaya nantinya mereka ada di masyarakat yang ada dulu. Jadi untuk pemilihan tahun 2011 ketika pemilihan presiden dan hal tersebut cakup lingkungan pesantren serta lingkungan masyarakat yang ada di sekitaran pesantren, dan yang melakukan sosialisasi itu bekerja sama dengan para panitia pemilu yang ada di kelurahan. Dengan hal-hal tersebut, otomatis pimpinan unsur pengajar maupun ini memang memiliki atau memiliki pemahaman tentang politik dan pemilu dan politik mereka juga tahu akan ini. Terus bagaimana peran pesantren yang memang dianjurkan sesuai dengan syariat agama Islam. Ketahui banyak itu kan berbeda cara menyampaikan ajarannya. Ada yang memang sama dengan pemerintah. Yang terpenting yang digarisbawahi oleh yang saya wawancara itu paling apa namanya di setiap dakwahnya, dan terutama juga banyak juga kan di sini apa kan bahwa orang-orang memang yang masuk ke dalam politik banyak dari mereka yang melakukan korupsi dan sebagainya gitu kan, karena bahwa dalam diri manusia itu terdapat yang dan ada yang namanya tekanan dari lingkungan sekitarnya ataupun dari lingkungan keluarganya, karena manusia ini tidak terlepas dari yang namanya kesalahan gitu kan. Dan di sini juga pesantren sebenarnya terlalu jauh kegiatan
praktis. Karena ada tokoh yang datang ke pesantren dan meminta persetujuan istilahnya dan sebagainya, warga pesantren tidak terlibat secara masif kan. Tidak tahu secara pembicaraan apa yang memang ada pada yang dilakukan oleh calon politik dengan pimpinan pondok. Dari saya sendiri kan, kalau dari saya sendiri gitu kan sebagai apa ya, yang orang yang tanda untuk peran pesantren secara sesuai dengan ajaran agama Islam gitu kan. Pesantren selalu memberikan dakwah yang memang itu berdasarkan kebenaran ataupun berdasarkan dengan fakta-fakta dan itu sesuai dengan tuntunan ajaran syariat agama Islam. Dan itulah yang memang menjadi saya pada pondok pesantren. Gitu. Walaupun terlepas dari banyaknya pimpinan pondok pesantren yang memang terjun langsung ke dalam dunia politik. Bahkan ada wilayah saya gitu kan yang memang rumahnya dekat dengan pondok, yaitu ada di pondok pesantren. Pimpinan untuk bahas yang membahas demokrasi Yunani dan demokrasi pesantren kan beda gitu kan. Tapi kenapa bisa disebutkan demokrasi gitu kan? Kita ketahui bahwa demokrasi itu mencakup unsur kebebasan. Walaupun kebebasan di sini digarisbawahi dengan norma dan aturan. Karena kebebasan yang mutlak itu hanya ada dan melekat pada diri Tuhan gitu kan. Kemudian di sini juga kan di pesantren kita ketahui mereka diberikan keadilan gitu kan. Setiap santri itu mendapatkan porsi dan jatahnya masing-masing. Artinya itu sudah menerapkan konsep demokrasi. Kemudian diberikan juga fairness ataupun sportivitas. Mereka semua diberikan hak yang sama gitu kan untuk mencapai keinginannya. Mereka diberikan ruang yang sama gitu kan. Tidak ada pembedaan apapun. Bahkan dalam ketika suatu acara untuk mengirimkan delegasi yang sebagai pembaca ayat suci Al-Quran di kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pesantren melakukan seleksi terlebih dahulu dan yang dikirimkan merupakan yang terbaik gitu kan. Otomatis dalam hal tersebut konsep persaingan tersebut adalah konsep persaingan yang adil dan itu juga termasuk dalam konsep demokrasi gitu kan. Walaupun yang membedakan dalam hal ini antara demokrasi Yunani dan demokrasi yang memang ada di pesantren, aturan ataupun norma yang memang melekat dalam kebebasan tersebut, di mana dalam konsep Yunani aturan ataupun kebebasan itu diatur oleh negara, sedangkan di pesantren itu diatur oleh ajaran ataupun syariat agama Islam gitu kan. Terima kasih dari saya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek suara. Jelas Pak, jelas. Jelas, oke. Sebelum ke pertanyaannya ada Zilzia sama Afira Desti. Ada nggak sebutan lain untuk hal itu? Bukan demokrasi gitu. Apa sebutannya di pesantren? Kalau dari hasil wawancara sih Pak, saya
tidak mendapatkan informasi lebih mendalam gitu Pak mengenai istilah lain ataupun apa. Karena dalam wawancara tersebut yang menjawab bukan langsung pimpinan dari pondok pesantrennya, sehingga informasi yang saya dapatkan juga terbatas. Bahkan banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan tidak terjawab dengan maksimal gitu Pak. Sehingga saya bingung ketika memang istilah demokrasi apa yang mau diterapkan di pesantren Al Mubarok. Saya juga bingung karena saya tidak mendapatkan informasi lebih lanjut gitu Pak. Takutnya saya salah menjawab atau apa, nanti terjadinya atau terjadinya falasi berpikir gitu Pak. Nanti saya memberikan informasi yang sesat itu Pak. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan ya. Ada Zilzia sama Afira. Enggak, silakan. Oke. Berikutnya Afira. Mangga. Baik, Bapak izin bertanya. Itu tuh jadi kepada kelompoknya Rizal ya, kelompok 4. Atau 5 ya? Oh, 4. Nah, ya, jadi kelompoknya Rizal. Jadi pendidikan politik yang dilaksanakan pesantren Al Mubarok itu apakah sudah cukup untuk membentuk santri yang memiliki pemahaman agama dan politik secara teoritis, secara praktis, melihat hanya ada beberapa pendidikan politik yang dilaksanakan secara tidak langsung. Jadi nggak ada pendidikan politik yang benar-benar secara langsung kan. Di makalah juga pihak pondok pesantren juga kan nggak menyebutkan secara eksplisit ya pendidikan politik apa yang mereka lakukan. Oke, satu lagi silakan. Yang dari Zilzia dijawab di ini ya, di catatan nih. Salah kata Rijal. Yang satu Islam kejawen. Sunda Wiwitan nggak masuk. Oke, yang pertanyaan dari Afira nanti ada lagi yang mau bertanya silakan. Boleh langsung saya jawab enggak Pak yang pertanyaan Afira? Oke, sambil nunggu ya silakan Rijal jawab. Gini ya Pak, kalau dari hasil wawancara saya dengan Bendum gitu ya, ketua bendahara dari pondok pesantren, pendidikan politiknya apa gitu kan. Beliau mengartikan politik itu sebagai cara bagaimana manusia bisa bertahan hidup, bagaimana cara manusia bisa menjalankan kehidupannya sehari-hari dengan baik dan benar sesuai dengan ajaran agama Islam. Otomatis dalam hal ini politik tidak dimaknai secara khusus yang berkaitan dengan segala bentuk kekuasaan. Dalam hal ini otomatis konsep dasar dari politik itu sendiri sudah dipenuhi oleh pesantren, karena pesantren ini mengajarkan yang berguna di masyarakat gitu kan. Karena banyak juga tuh muroki internasional yang memang ada satu muroki internasional yang berasal dari pesantren Al Mubarok, dan tentunya ketika memang pendidikan Al-Qur'annya itu dijalankan dengan baik dan benar, otomatis beliau bisa menjalankan kehidupannya dengan baik dan benar. Kemudian untuk secara politik secara khusus gitu kan, yang berkaitan dengan kekuasaan dan sebagainya gitu kan. Di pesantren juga ada yang namanya struktur organisasi. Itu merupakan salah satu pendidikan politik yang paling paling rendah gitu kan. Di mana dalam organisasi ini diajarkan bagaimana mereka
dengan politik dan pemerintahan. Misalkan kalau kita berbicara tentang zakat, maka zakat itu kan konsepnya diambil. Zakat itu konsepnya diambil. Jadi bukan diminta zakat itu, tapi konsepnya diambil. Nah, sekarang kita mau ngambil yang masih ada di dalam harta seseorang. Oke. Kira-kira cara konsep bisa tidak mengambil sesuatu yang masih ada di dalam kekuasaan orang tanpa kekuasaan? Bisa tidak? Nah, nggak mungkin kan? Jadi konsep puasa, konsep zakat itu secara inherent ya memuat konsep politik bahwa sebenarnya zakat itu bisa ditegakkan dengan politik. Kenapa? Karena kalau ada yang mau diambil zakatnya tetapi dia menolak, ya, maka di sana kekuasaan itu muncul. Makanya kemudian hari ini misalkan pemerintah Indonesia juga sudah mengeluarkan aturan tentang zakat. Dan itu konsekuensi dari konsep zakat itu sendiri yang mana zakat itu harus diambil. Oke, harus diambil dari orang yang berkewajiban zakat. Jadi bukan orang yang berkewajiban zakat menyerahkan, bukan. Meskipun dalam prakteknya di Indonesia ya, dalam keseharian kehidupan kita, masyarakat kemudian menyerahkan. Nah, artinya ketika masyarakat menyerahkan, tidak perlu ada kekuasaan di sana. Tetapi ketika kekuasaan tidak ada, kemudian masyarakat tidak mau menyerahkan, nah itu juga menjadi persoalan dalam konsep zakat. Nah, begitu juga dalam konsep sholat misalnya. Dalam konsep sholat. Nah, sholat itu mengandung unsur politik. Bagaimana unsur politiknya? Ada imam ya, dan ada makmum. Imam itu memimpin, makmum itu dipimpin. Nah, imam memimpin tidak sesuai kehendaknya sendiri, tetapi imam memimpin berdasarkan aturan tentang sholat itu sendiri. Begitu juga makmum. Makmum itu dipimpin tidak semata-mata mengikuti kehendaknya imam, enggak. Tetapi makmum itu dipimpin karena sudah ada aturan tentang sholat itu sendiri. Nah, dalam kandungan sholat ini sebenarnya sudah menunjukkan satu kehidupan dan kuasa. Dan kemudian kuasa imam terhadap makmum itu bukanlah kuasa yang absolut, tetapi kuasa konstitusional. Nah, kalau bahasa politiknya begitu. Sehingga dalam keseharian umat Islam itu, itu diajarkan untuk melakukan praktik yang konstitusional. Nah, itu contohnya. Nah, dalam kajian di pesantren, ya, hal itu kan menjadi persoalan penting di dalam fikih, dan itu sebenarnya membentuk karakter ya, dari pesantren itu sendiri dan pengajarannya. Nah, begitu juga dalam kajian tentang syahadat misalkan. Kajian tentang syahadat. Syahadat itu apa? Kemudian nanti kajian tentang syahadat itu mengisyaratkan atau menjelaskan tentang makna ilah misalkan. Ilah itu apa? Nah, itu sebenarnya kalau dihubungkan dengan kandungan politik, secara substansi sebenarnya merujuk pada konsep-konsep politik yang mendasar. Nah, sehingga ya, dalam berbagai kajian, kekuatan pesantren di Indonesia itu menjadi kekuatan yang sangat potensial untuk secara aktif berubah. Kekuatan potensial itu menjadi kekuatan real ya, kekuatan yang menggerakkan dalam bidang politik. Kenapa? Karena secara mendasar
cara berpikir, cara bersikap itu sudah terbentuk di dalam ajaran atau di dalam kajian-kajian yang dimunculkan di dalam pesantren itu sendiri. Nah, kemudian gagasan-gagasan atau ajaran-ajaran yang sudah muncul di dalam kajian-kajian di pesantren itu lebih jauhnya diwarnai oleh hubungan yang sifatnya kultural. Oke, antara pesantren dengan masyarakat, antara ajengan dengan santri, ya, antara pak kiai dengan santri, dan seterusnya. Nah, itu yang kemudian menjadi apa ya? Menjadi hal menarik ya, menjadi hal yang menarik ketika kita memahami bagaimana hubungan antara pendidikan Islam dalam hal ini pesantren dengan politik. Nah, di sisi yang lain, sekaligus ini membahas di kelompok 5 ya. Di sisi yang lain, pesantren itu memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat. Ada pemberdayaan terhadap masyarakat, ada pembelaan terhadap masyarakat. Misalkan ya, kasus di Mulyasari. Oke. Gendo ya. Gendo itu apa? Tahu orang Sunda? Kampungan. Ya, kampungan gitu ya. Gendo gitu ya. Nah, jadi dulu Gobras itu, Mulyasari itu kan Gobras ya, daerah Gobras ya. Itu memang daerah pinggiran dari dulu gitu. Kenapa daerah pinggiran? Karena memang secara alam daerah Gobras itu tak ada hujan ya. Jadi lingkungannya tak ada hujan. Kemudian lingkungannya tak ada hujan sehingga secara perkembangan ekonomi ya, perkembangan masyarakat di sana tidak begitu kuat ya. Dan bahkan sampai sekarang gitu ya. Nah, baru kemudian ketika pendidikan banyak yang ke arah sana, nah sekarang kan mulai semakin berkembang. Kemudian ketika perumahan-perumahan diarahkan ke sana, ya, maka kemudian semakin berkembang. Ya. Nah, dulu sebelum perumahan, sebelum pendidikan tinggi diarahkan di Gobras, di daerah itu, ya itu disebut sebagai daerah Gendo, gitu ya, udik, gitu ya, kampungan, gitu ya. Dan pesantren kemudian hadir di sana. Jadi memang pesantren itu kadang hadir, bukan kadang, sering kali hadir di tempat-tempat yang justru tidak soleh. Makanya ada yang berpendapat misalkan kayak Yai siapa dengan Gaos ya. Ketika menjelaskan kenapa katanya di Tasik itu jadi kota santri. Nah, di Tasik menjadi kota santri itu karena memang di Tasik ini berarti penuh persoalan gitu. Jadi di mana di sana ada pesantren sebenarnya di sanalah ada persoalan. Nah, makanya kalau di Tasik itu banyak pesantren, sebenarnya dahulu di Tasik itu banyak persoalan. Berarti masyarakatnya dulu masyarakat di Tasik itu baragajul gitu, tika sebelen gitu ya, atau preman dan seterusnya gitu ya. Nah jadi ada berbagai kemaksiatan dan seterusnya. Makanya kemudian di Tasik banyak pesantren ya karena memang dulu masyarakat Tasik banyak persoalan. Makanya kalau misalkan ada, ini masih menurut pendapatnya Ajengan Gaos ya, yang melanjutkan siapa? Abah Anom ya. Sehingga kata beliau, jadi wajar kalau misalkan di kota santri persoalannya juga banyak. Karena memang ketika di sana ada pesantren, sebenarnya di sana banyak persoalan. Nah, jadi seperti yang di Mulyasari ini ya, yang di Mulyasari ini itu ada persoalan di tempat di mana pesantren itu didirikan. Dan memang pesantren itu seringkali didirikan di tempat yang ada persoalan. Tebu Irang ya misalkan ya, di buku yang kalian baca, bukunya Jamak Sari Dokir itu dijelaskan di sana Tebu Irang itu dibangun di tempat
yang memang preman gitu ya. Banyak maksiat di sana. Kenapa? Karena akibat dari perkembangan industri tebu. Nah, sehingga meningkatkan kriminalitas ya. Dan ketika pesantren Tebu Ireng didirikan di sana, ya Tebu Ireng pernah dibakar oleh para preman di sana. Jadi pesantren itu tidak gitu ya, tidak didirikan di tempat yang sosaroleh gitu. Nah, gitu. Biasanya nggak kayak gitu. Tapi justru pesantren itu didirikan di tempat-tempat yang justru di sana ada persoalan ekonomi, persoalan kriminalitas, ya, persoalan penyakit masyarakat, dan seterusnya. Dan justru pesantren hadir sebagai solusi bagi masyarakat. Nah, jadi kita di sini melihat ya hubungan yang sangat erat ya. Di satu sisi segi ajaran pesantren itu sudah inherent, sudah menyatu ya dengan gagasan politik itu sendiri. Dan di satu sisi pesantren ya sebagai suatu institusi yang khas di Indonesia atau khususnya Pulau Jawa itu hadir untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Nah, makanya kalau ada pesantren ya yang hadir, yang didirikan tapi hanya sekedar pendidikan, nah itu sebenarnya relatif agak menyimpang ya dari kebiasaan pesantren-pesantren sebelumnya, gitu ya. Dan kehadiran pesantren itu akhirnya ya secara potensial sangat bersifat politik, tetapi itu potensial sekali lagi. Maksudnya gimana? Maksudnya secara potensial dia bisa berubah ya. Bisa berubah menjadi aktual. Nah, dan berubahnya menjadi aktual ini akan ditentukan oleh banyak hal. Nah, misalkan ya, dalam konteks Cipasung misalkan, secara aktual secara potensial berubah menjadi aktual di Cipasung karena keterlibatan para pemimpin pesantrennya dalam partai politik. Nah, tapi kemudian dalam konteks Cipasung menurut beberapa pihak dan kemudian beberapa pendapat ketika dia menjadi aktual, menjadi kekuatan politik ya, justru pesantrennya menjadi terlupakan, ya, menjadi terlupakan. Nah, makanya kemudian banyak pesantren itu menjadi aktual secara politik itu sementara saja. Kenapa? Karena memang basis